Shalom buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Erwin Julandi Manurung dari program studi Sarjana Informatika dengan NIM 11S24031. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas praktikum pemodelan dan simulasi kami. Jadi sini kami disuruh eh, pada praktikum 3. Jadi pada praktikum 3 ini kami disuruh untuk membuat objek terdiri dari 5 objek. Yang pertama itu eh, ada kursi, blend robot, pedang, headphone, dan helm sesuai dengan tutor yang udah dikasih dalam G Drive ini. Jadi di sini saya akan menjelaskan satu persatu objeknya, dimulai dari kursi. Jadi pada objek kursi ini, nah, nah di sini saya menggunakan yang pertama itu ada elemen cube untuk membuat alas dan sendaran dari uh, kursi tersebut. Jadi sini saya menggunakan modifier solidify, uh, yang dimana kita tahu bahwa fungsi pada uh, modifier solidify ini adalah untuk menambah kedalaman dan ketebalan pada permukaan uh, objek elemen yang kita pakai itu. Kemudian di sini juga saya menggunakan subdivision untuk membagi sisi dan bidang yang dipilih menjadi dua bagian atau lebih. Jadi sini saya menggunakan subdivision untuk membuat kayak menduplikasikan lah. Nah, seperti itu. Jadi kemudian ya di sini saya juga menggunakan smooth smooth by angel kan ya. Smooth by angel jadi smooth by angel ini saya gunakan untuk mengatur ketajaman tepi elemen ini berdasarkan sudut antar sisi yang berdekatan, jadi supaya dia lebih smooth lah. Kemudian di sini saya menggunakan plane untuk membuat uh, uh, bang kaki bangkunya ya. Di sini saya menggunakan plane, tinggal membuat lebarnya dan tingginya ya, kan plane itu datar kalau nggak salah ya. Plane itu kan datar ya. Plane itu kan kayak dua dimensi, jadi kita tinggal menambahkan lebarnya, ketebalannya, supaya dia terlihat seperti tiga dimensi. Nah, di sini saya menggunakan modifier subdivisi juga, subdivision untuk membagi sisi dan menjadi dua bagian, kayak menduplikasi lah. Terus solidify ini untuk menambahkan ketebalannya. Kemudian mirror ini untuk membuat dia presisi antar sebelah kanan dan sebelah kiri. Contohnya kita buat sebelah kanan, kita buat mirrornya, jadi titik-titiknya itu pas, nggak miring. Kalau kita lihat dari sisi manapun dia agak miring. Oke, oke. Jadi selanjutnya di sini ada plan juga untuk membuat penopang sofa, penopang tempat duduk dan sandarannya itu. Jadi di sini saya menggunakan 4 modifier yang saya gunakan itu solidify untuk menambahkan ketebalannya seperti tadi, terus bevel. Jadi pada di sini saya menggunakan bevel, uh, modifier bevel, di mana di sini untuk berguna untuk membuat sudut dan membuat sudut miring atau membulat pada geometri sehingga menghaluskan. Jadi fungsinya untuk menghaluskan sisi sudutnya, sisi-sisi dari elemen kita supaya terlihat lebih halus. Tapi bisa sih menggunakan sculpting, tapi susah, mending langsung di modifier. Terus selanjutnya di sini ada, jadi plan pada elemen ketiga ini saya menggunakan plan untuk backgroundnya supaya terlihat bagus waktu di render nanti. Kemudian ada pencahayaannya, saya menggunakan tiga poin pencahayaan poin uh, untuk kamera bisa merender si benda itu dengan jelas. Jadi mungkin sekian, kita coba render.
agak lama, mohon maaf. Nah, kira-kira seperti inilah hasil render dari kursi tersebut. Nah, kemudian kita lanjut ke objek berikutnya, itu robot. Ah, jadi coba kita senang dulu ini biar nggak ngelag. Oke, jadi pada ah, objek robot ini saya menggunakan beberapa lumayan banyak lah. Ah, pertama saya menggunakan bezier carve untuk membuat lengannya, karena di sini ah, karena kalau kita buat dari sini di mesh itu tidak ada, jadi saya menggunakan carve untuk membuatnya. Jadi carve ini kan cuma garis doang, tadi jadi kita di sini menggunakan modifier untuk membuat carve ini bervolume gitu. Jadi menggunakan modifier mirror juga untuk membuatnya sama dengan contoh kita buat yang kanan, jadi ada mirrornya di kiri seperti itu. Jadi selanjutnya kita menggunakan di sini juga menggunakan elemen circle untuk membuat penjepit tangannya itu. Jadi sini kita menggunakan mesh, jadi di sini kita menggunakan mesh circle. Jadi kan ini cuma dua dimensi doang, jadi kita menggunakan modifier solidify untuk mempertebal circle-nya itu, kemudian mirror juga untuk membuat dia menjadi pas presisi. Terus kemudian kita menggunakan di sini bevel di Blender untuk membuat sudut miring atau membuat menghaluskan apalah sisi pada circle tersebut. Kemudian smooth by angel ini adalah untuk smooth by angel. Jadi pada smooth by angel ini berfungsi untuk mengatur ketajaman tepi elemen atau jaringan berdasarkan sudut antar sisi yang berdekatan. Jadi ini kan ada sisi yang berdekatan antara penjepit dan lengan pada si robot. Jadi kita menggunakan smooth by angel untuk membuat dia lebih smooth ketika dua sisi bergesekan seperti itu, atau berdekatan, atau ditimbun. Kemudian di sini kita menggunakan selanjutnya itu ada circle untuk membuat matanya. Sebenarnya membuatnya gampang, tinggal kita buat di circle tersebut kita buat vertex pada pinggir-pinggirnya, terus kita tarik sedemikian rupa. Di sini menggunakan modifier sing wrap. Jadi modifier sing wrap ini adalah untuk menyusutkan objek ke permukaan objek lain. Jadi kan kini kita susutkan ke dalam objek pada face nya ini supaya dia tidak terlihat, makanya ini tidak terlihat maju, jadi kayak gambar doang. Kemudian selanjutnya kita menggunakan cube untuk membuat face nya. Di sini saya menggunakan modifier bevel untuk saya menggunakan modifier bevel untuk uh, membuat sudut miring atau membulatkan geometri untuk menghaluskan sisi-sisi dari cube tersebut. Kemudian smooth by angel ini untuk seperti yang tadi saya bilang, untuk uh, memperhalus ketajaman jaringan untuk uh, sudut antar sisi yang berdekatan. Kan ini kan sisinya berdekatan pada badan si robot. Oke, selanjutnya di sini ada juga uh, cube slice untuk membuat badannya. Di sini menggunakan modifier bevel sama juga seperti yang tadi, kemudian smooth juga. Kemudian di sini juga menggunakan cube slice untuk badan yang bawahnya, jadi modifiernya juga sama, bevel sama smooth. Kemudian di sini ada juga menggunakan silinder untuk membuat persambungan antar lengan kanan dan lengan kiri. Jadi sini menggunakan mirror untuk membuat dia pas. Ketika dia seperti apa dia disumbu ya, maka seperti itulah dia sumbu X, seperti sumbu min X, maka seperti itulah dia disumbu X, positif X-nya. Kemudian di sini juga menggunakan bevel dan smooth angel karena di sini ada dia berdekatan pada sisi-sisi lain seperti pada face-nya, karena dia bertabrakan pada sisi face sama badannya. Dan di sini ada juga silinder 0,1 untuk membuat lengan
penyambung antara penjepit dan lengannya. Menggunakan modifier yang sama, itu bevel dan mirror, untuk membuat dia sama presisi juga ini. Dan mungkin ya cuma itu elemen yang saya gunakan. Terus ini ada terus di sini ada lightning, menggunakan light, terus plan, ya plan. Terus di sini juga ada spare untuk membuat ini yang ada dalam kayak apa ya, kaki apa ini, pokoknya ini sesuai objek lah yang ada pada link di drive yang dikasih. Kemudian ini menggunakan spare juga untuk membuat bola yang ada pada lengannya, untuk menghubungkan antara lengan penjepit dan lengan dan penjepitnya. Kemudian kita coba render. Oke, di sini kita coba untuk melanjutkan yang tadi, merender image dari robot. Jadi sini sudah saya setting kamera kamera sama lightningnya. Oke, sekarang kita render. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan objek selanjutnya, itu pedang. Pada objek pedang ini saya menggunakan, yang pertama itu kita mengupload sebuah referensi untuk sebuah pedang lah. Referensi pedang ini udah dikasih dalam modul sih. Terus kita mengikuti bentuk-bentuk pedang sesuai gambar yang kita upload tadi. Nah, di sini saya menggunakan beberapa elemen. Yang pertama itu ada circle untuk membuat penyambung antara pegangan pedang dan mata pedangnya. Circle, kalau kurang tahu, ini circle kayak bulatan. Terus pada circle saya menggunakan modifier bevel seperti yang dijelaskan tadi, untuk menghaluskan tepi dan sudutnya, menggunakan subdivision untuk menjadi dia subdivision untuk membagi sisi dan bidang yang dipilih menjadi jadi dua bagian atau lebih lah. Jadi kemudian selanjutnya ini elemen circle untuk membuat pegangan pedangnya. Seperti ini. Nah, jadi sini saya menggunakan modifier array, yang dimana yang kita tahu modifier array ini berfungsi. Jadi di sini saya menggunakan modifier array untuk membuat salinan objeknya secara berulang-ulang. Di sini kan ada berapa ini, kayak apa ini, kalau kita lihat dari mesh ini seperti circle yang kita buat diameter ketebalannya. Jadi saya menggunakan array untuk membuatnya. Kemudian solidify untuk di sini menggunakan modifier solidify untuk menambahkan kedalaman dan ketebalan pada permukaan elemennya. Dan bevel seperti yang saya jelaskan tadi, untuk menghaluskan tepi sudutnya. Kemudian subdivision, di sini subdivision kita gunakan untuk membagi sisinya menjadi dua bagian atau lebih. Ini kita menggunakan apa tadi, circle ya. Oh iya, circle untuk membuat ketebalan. Array itu membuat ketebalan, membagi, terus solidify itu membuat ketebalan ya. Kemudian selanjutnya ada circle 2 untuk membuat kayak ring untuk penutup pemegang pedangnya itu. Kemudian di sini menggunakan modifier yang sama, bevel sama subdivision. Kemudian kita menggunakan plan untuk membuat mata pedangnya. Jadi kita di sini seperti yang saya bilang tadi, kita di sini kan terlebih dahulu kita mengupload sebuah contoh atau gambar pedang.
Terus inilah kita ikutilah sesuai dengan gambar. Kita menggunakan modifier yang kita gunakan itu mirror, bevel sama subdivision. Kemudian selanjutnya kita menggunakan plan juga untuk membuat mata pedangnya, hiasan pedangnya kayak permata ini dalam tengah-tengahnya. Di sini menggunakan modifier mirror untuk membuatnya timbal balik dan presisi. Kemudian di sini juga menggunakan hal yang sama plan, cuman ini tinggal font atau size nya kita perkecil, kita perkecil saja seperti. Terus yang selanjutnya ini adalah backgroundnya untuk membuat hasil rendernya lumayan, membuat hasil rendernya lumayan terlihat bagus lah. Kemudian pada selanjutnya shaper untuk bagian penutup penutup pegangan pedangnya ini seperti bulatan, ini tinggal kasih warna aja. Oke, jadi terus ada lightning, saya gunakan beberapa lightning untuk membuat pencahayanya lebih terang lah. Gunakan spot, ada light, sun, dan banyak yang saya gunakan sini, bisa kita lihat. Jadi kalau kita coba render, kurang lebih maaf, lama lama. Kurang lebih seperti ini kalau kita render hasilnya. Nah, kemudian saya akan menjelaskan, selanjutnya saya akan menjelaskan objek objek selanjutnya itu adalah headphone atau headsetnya. Jadi ada headphone atau headset, saya menggunakan baru lagi loading. Jadi di sini saya menggunakan berapa, ternyata dikit sih menggunakan elemennya. Pertama itu ada circle untuk membuat kepala kepala headphone-nya itu untuk yang melekat pada telinga itulah. Kemudian di sini menggunakan modifier subdivision. Seperti yang kita ketahui, modifier subdivision itu adalah membagi sisi dan bidang yang lebih menjadi dua bagian atau lebih, bisa lebih, karena kita cuma membutuhkan dua, ya kita buat dua. Kemudian smooth by angel ini untuk membuat mengatur ketajaman antar jaringan antar jaringan atau sisi yang berdekatan, karena ini ada sisi yang berdekatan antara uh, headphone yang tebal ini sama pengaitnya yang di atas kepala itu. Kemudian mirror kita gunakan di sini untuk membuat timbal balik. Selanjutnya kita menggunakan itu aja sih, circle. Terus kita menggunakan plan untuk terus kita menggunakan circle. Mana circle-nya? Circle untuk membuat pegangan headphone-nya itu yang di atas yang dikaitkan pada kepala itu. Jadi kita membuat modifier yang kita gunakan ini mirror juga, terus solidify untuk membuat ketebalannya, terus bevel untuk yang kita ketahui tadi, bevel untuk menghaluskan sudut-sudutnya. Kemudian subdivision untuk membagi sisinya jadi dua atau lebih, ini kan ada dua nih. Terus untuk membuatnya melengkung, kan kita di sini menggunakan seperti yang tadi kita menggunakan di sini, kita menggunakan circle. Nah, jadi kita tinggal membuat vertex pada circle, kemudian membentuknya melengkung seperti itu, simple sih. Kemudian kita coba render. Kira-kira seperti inilah hasil rendernya. Kemudian selanjutnya saya akan membahas objek structure ya. Itu helmet.
pada helm ini sama seperti pedang tadi, kita menggunakan satu source, kita ngupload gambar yang ingin kita tiru bagaimana bentuk helmnya. Kemudian di sini ada beberapa elemen yang saya gunakan. Yang pertama itu cube untuk membuat elemen utamanya, yaitu helmnya, kerangka utamanya itu helm menggunakan cube. Kemudian di sini kita menggunakan modifier mirror untuk membuatnya terbagi dua. Ini kan harusnya gini kan, kanan kiri. Dan untuk menggunakan modifier shrink apa ini, shrink wrap, jadi kurang tahu sih ini. Jadi fungsi dari shrink wrap ini adalah untuk menyusutkan objek ke permukaan objek lain, karena ini kan disusutkan ke permukaan objek lain. Ada beberapa objek yang kita susutkan di dalamnya, ada seperti tanduknya, hias-hiasannya. Kemudian solidify untuk mempertebal ketebalannya. Kemudian bevel untuk menghaluskan sudut-sudutnya. Sebenarnya bisa kita menggunakan sculpting, tapi uh, lebih baik apalah otomatis daripada manual. Susah menggunakan sculpting. Kemudian menggunakan subdivision untuk uh, membagi sisi dan bidang yang dipilih menjadi dua bagian lah. Kan kita menggunakan satu source tadi kayak gambar tadi, jadi kita membuat dua bagian kanan kirinya. Kemudian selanjutnya menggunakan cube, kita juga menggunakan cube untuk membuat kaca helmnya. Jadi kita tinggal menggunakan di sini, saya menggunakan modifier mirror juga, solidify. Karena ini kan kalau bisa kita bayangkan ini dibagi dua, terus jadi kita membuat sebagian kita mirrorkan, kita buat sebagian kita mirrorkan seperti itu, biar bisa pas presisi lah. Terus untuk membuat ini kan kita tinggal buat apa tadi, cube ya, cube. Terus kita buat vertexnya, kita bentuk titik-titik vertex yang kita ingin gunakan, uh, bagian yang ingin kita gunakan. Terus yang selainnya kita buang, terus kita mirrorkan supaya bisa di ini yang kita buat terus kita mirrorkan seperti itu. Kemudian selanjutnya kita menggunakan cube juga untuk membuat tanduknya. Caranya kita buat satu aja ini, tapi kita mirrorkan lagi kan, modifier mirror. Setiap apa kita menggunakan modifier mirror, dan solidify untuk ketebalannya, subdivision untuk membuatnya menjadi dua. Jadi kan jadi dua dia, satu kin kita buat, jadi kita kopas kayak mengcopy lah. Jadi kita tidak usah membuat dua objek, jadi kita hanya perlu membuat satu, kemudian kita mirrorkan. Kita copy dulu, kita duplikat, kemudian kita mirrorkan supaya posisinya sama. Kemudian di sini juga menggunakan silinder untuk membuat hiasan helmnya, hiasan lain yang ada pada kanan kiri ini. Nah ini juga kita menggunakan modifier mirror dan subdivision untuk membuatnya. Kan kita membuat satu, terus kita duplikat, terus kita mirrorkan supaya posisinya sama. Kemudian di sini juga menggunakan silinder. Jadi ini ada beberapa ini, 1 2 3 4 silinder ini untuk membuat hiasan pada atas kaca helmnya. Terus di sini menggunakan modifier yang sama juga, ada mirror, data trans. Ini jadi untuk data trans, ada yang berbeda dikit. Modifiernya kita menggunakan data transfer, yaitu untuk memetakan item-item ini, item-item mesh sumber ke item tujuan. Jadi ini dilakukan secara satu ke satu. Soalnya ini ke sini, ini ke sini gitu. Atau berapa item sumber ke satu untuk menuju ke satu item tujuan. Sama juga menggunakan mirror. Kita buat 4, terus kita duplikat keempatnya, terus kita mirrorkan supaya posisinya sama. Seperti itu. Kemudian ini ada 4 ini, silinder ketiga, terus silinder ke mana 4 ya, ini 4. Terus kita untuk pewarna dari tadi saya tidak menjelaskan pewarnaan. Jadi untuk pewarnaan dari tadi objek yang saya lakukan itu di shading aja langsung.
di shading, terus kita pilih color yang ingin kita buat. Nah, terus kita menggunakan pencahayaan spot dan sun, tidak sebanyak-banyak. Terus kita atur kameranya sesuai keinginan lah. Terus kita coba render. Render kira-kira seperti ini hasilnya. Mungkin sekian presentasi saya. Jika ada penjelasan yang kurang jelas atau tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.